Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Pada kali ini kita akan membahas sejarah dari Inggris, mengenai salah satu pertempuran yang cukup berpengaruh dalam sejarah Inggris. Pertempuran ini adalah pertempuran Edington, sebuah pertempuran yang mempertemukan pasukan Anglo-Saxon Kerajaan Wessex melawan pasukan Viking dari Denmark. Disebut sebagai pertempuran yang berpengaruh karena pertempuran ini merupakan titik balik keberhasilan Anglo-Saxon dalam mempertahankan Inggris dari invasi Viking. Berikut ini adalah sejarah dari pertempuran Edington. Pada akhir abad ke-9, bangsa Denmark melakukan invasi ke kepulauan Inggris. Secara perlahan, pasukan Denmark berhasil mendorong mundur penduduk Anglo-Saxon di Inggris. Pada saat itu, pasukan Denmark telah menguasai bagian utara dan timur Inggris. Di dalam perlawanannya, pasukan Saxon telah berhasil menahan serangan pasukan Denmark di Ashdon. Akan tetapi, itu tidak cukup untuk menghentikan invasi Denmark di Inggris. Lebih lanjut lagi, pasukan Denmark di bawah pimpinan Guthrum mulai menyerang kerajaan Wessex, baik dari arah selatan ataupun timur. Pasukan Denmark melancarkan serangan musim dingin terhadap Raja Alfred yang berada di Chippenham. Dalam serangan itu, pasukan Denmark berhasil menguasai istana Chippenham, membuat Alfred melarikan diri. Dia kemudian berlindung di rawa-rawa Athelney yang berada di Somerset. Di tempat persembunyiannya itu, Alfred dan pasukannya bertahan selama musim dingin sembari melakukan perang secara gerilya. Kemudian, pada saat musim semi telah tiba, Alfred mengirimkan panggilan kepada seluruh pasukannya untuk berkumpul di sebuah tempat yang disebut sebagai Agberstone. Dari sana, pasukan Alfred bersatu dan berbaris dengan kekuatan penuh menuju Edington. Di Edington, Alfred menantang Guthrum untuk berperang. Pasukan Alfred menggunakan taktik yang dikenal oleh infanteri Romawi yang disebut sebagai shield wall atau dinding perisai. Jadi, perisai ditempatkan secara sejajar sehingga menciptakan dinding perisai yang kokoh. Sebagai serangan, tombak-tombak diarahkan ke pasukan musuh melalui celah-celah kecil di dinding perisai. Pertempuran Edington berlangsung sepanjang hari. Pasukan Saxon lebih besar daripada pasukan Denmark. Diperkirakan jumlah pasukan Saxon berjumlah 6.000 pasukan. Sementara itu, pasukan Denmark berjumlah 4.000 pasukan. Di dalam pertempuran itu berlangsung dengan sangat sengit. Pada akhir pertempuran, pasukan Saxon telah berhasil mengalahkan pasukan Denmark, membuat pasukan Denmark melarikan diri menuju Chippenham. Kemunduran pasukan Denmark rupanya dikejar oleh pasukan Saxon. Di Chippenham, pasukan Saxon mengepung pasukan Denmark di sana. Pada hari ke-14 pengepungan, pasukan Denmark yang sudah kelaparan itu memilih untuk menyerah dan menuntut perdamaian. Alfred adalah seorang raja yang realistis. Dia menyadari bahwa untuk sekarang dirinya tidak akan pernah bisa mengusir orang-orang Denmark dari seluruh Inggris. Hal terbaik yang bisa Alfred lakukan adalah mengkonsolidasikan wilayah Anglo-Saxon yang dapat dipertahankan untuk saat ini. Oleh sebab itu, Alfred setuju untuk melakukan perdamaian dengan Viking. Berdasarkan ketentuan perjanjian damai antara Wessex dan Denmark, sebuah perjanjian yang dikenal sebagai perdamaian Wedmore, Guthrum setuju untuk mundur ke wilayah yang sudah berada di bawah kendali Denmark, yaitu di belakang jalan Watling Street Romawi.
Hasil dari kemenangan di Edington adalah mundurnya Guthrum dan pasukan Denmark ke wilayah yang sudah dikuasai Viking Denmark sebelum penyerangannya ke wilayah Wessex, di mana wilayah ini disebut sebagai Danelau. Di wilayah ini, hukum dan kebiasaan Anglo-Saxon tidak berlaku, karena yang berlaku di sini adalah hukum dan kebiasaan dari bangsa Denmark. Alfred memilih untuk berdamai dengan Viking Denmark adalah untuk tujuan jangka panjang, karena Alfred menyadari bahwa pada masanya itu Anglo-Saxon masih belum bisa mengusir para Viking di Inggris. Alfred yakin bahwa pembebasan Inggris akan dilakukan oleh para penerusnya, sehingga hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah membangun pondasi kekuatan Anglo-Saxon itu. Oleh sebab itu, setelah pertempuran Edington, Alfred mendorong pembangunan burh atau kota berbenteng, memperkuat perbatasan, dan membangun jaringan pertahanan di wilayah Wessex. Hasil dari buah pemikiran Alfred adalah bahwa sampai perginya Viking dari Inggris, Wessex adalah satu-satunya kerajaan Anglo-Saxon yang tidak pernah dijajah oleh para Viking.